Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapati Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan yang terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan yang terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam oktav Paskah ini, setelah Natal langsung ada beberapa pesta. Pestanya justru bukan pesta yang agak menyenangkan, tapi pesta tentang kemartiran. Kemarin kita merayakan Stefanus. Hari ini Yohanes, dan kisahnya mengenai makam kosong. Lalu besok kita akan merayakan juga anak-anak yang dibunuh di Bethlehem. Jadi kita bisa melihat justru warta setelah Natal itu bukan warta mengenai apa yang harus kita lakukan untuk menyambut sang bayi yang ada di kandang. Tidak. Namun justru kita diingatkan oleh gereja supaya kita siap, sedia, sigap, gercep gitu ya, gerak cepat untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Yohanes di sini menjadi semacam contoh. Walaupun dia cepat di dalam dia melakukan apa setelah mendengar firman Tuhan atau firman yang disampaikan melalui Maria Magdalena, dia cepat tetapi dia masih menunggu di depan makam, menunggu Petrus. Kenapa Petrus yang ditunggu? Karena dia adalah pemimpin para rasul. Dia menjadi semacam bentara, menjadi semacam pedoman bagi para rasul semua. Jadi biarkanlah dia dahulu masuk, lalu dia Yohanes itu menyusul Petrus masuk ke makam. Walaupun sebetulnya di dalam bacaan Injil tidak disebut dia Yohanes, enggak. Hanya disebut murid yang dikasihi Tuhan dan murid yang lain. Jadi nama Yohanes tidak disebutkan. Namun jelas itu menunjuk pada Yohanes. Kenapa? Karena dikatakan murid yang dikasihi Tuhan. Itu sebetulnya adalah arti dari kata Yohanes. Murid atau namanya kan Yohanes, Yahweh yang mengasihi. Atau Yahweh yang mengasihi atau yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh ini Yohanes, jelas Yohanes. Nah, namun yang membedakan dengan Petrus adalah dia masuk ke dalam makam sebentar saja, lalu melihat, lalu percaya. Nah, ini sebetulnya sikap yang harus kita miliki untuk pesta hari ini. Dan kita kebetulan masuk dalam oktav Natal, maka kita pun diharapkan mampu untuk melihat peristiwanya, walaupun melihatnya bukan dengan mata kepala ini, namun dengan mata hati, lalu kita mencoba untuk siap menyambut Tuhan dan siap pula mendengarkan dan melakukannya. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, Yohanes tidak hanya selesai dengan itu, tetapi juga selesai dengan tuntutan
kontinuitas, yakni apa? Mewariskan iman yang dia percayai itu dalam tulisan yang kita kenal dengan tulisan Injil Yohanes, Injil keempat, Injil yang paling muda di antara 4 Injil itu. Dan di situ tulisan Yohanes pun sebagai tulisan Injil yang paling muda berbeda dengan Injil Markus, Matius, atau Lukas yang menceritakan. Sedangkan kalau Yohanes seringkali orang mengalami kebingungan. Kenapa? Karena Yohanes juga merefleksikan apa yang dia rasakan, yang dia imani akan Tuhan. Bahkan sangat mendalam sekali dengan kita tahu tulisan pertama dari Injil Yohanes, yakni dalam pembuka Injil itu tentang dia adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pembuka Injil yang sungguh-sungguh di sana sebetulnya bukan sejarah, namun keilahian Tuhan yang ada di surga sana. Nah, Ibu Bapak, Saudari Saudara kasih dalam Tuhan, kesaksian Yohanes di dalam menuliskan Injil itu sungguh-sungguh membuat kita melek akan keilahian Yesus pula. Dan juga di sana kita juga nantinya akan tahu bahwa oh ya, di sana memang yang ilahi itu, maka pada waktu kebangkitan mudah ditangkap oleh Yohanes pula. Kelahirannya dan kebangkitannya dia mudah untuk menangkap. Nah, Ibu Bapak, Saudari-saudari dalam Tuhan, maka kita mohon kepada Tuhan supaya dimudahkan oleh Tuhan dalam iman kita ini bisa melihat, menangkap, dan juga melakukan dalam kehidupan konkret kita apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak hanya melulu ditulis dalam kitab suci, namun juga secara pribadi harus kita lakukan, karena Tuhan datang bukan hanya pada masa lalu dengan sabda yang ditulis dalam kitab suci, tetapi dalam masa kini sesuai dengan zaman kita, sehingga kita bisa melakukannya sesuai dengan zaman kita, sehingga setiap orang yang melihat kita melihat Tuhan yang hadir pada zaman sekarang. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, ajakan bacaan Injil ini sangat relevan untuk kita zaman sekarang. Selamat merenungkan.